itu kan bannya harus 730, bukannya lebih berat dibandingin 728. Ya, itu benar, 730 akan lebih berat untuk akselerasi dan climbing. Ya. Tapi teorinya di 25, setelah kalian jalan setelah rolling, itu akan jauh lebih ringan 730 dibandingin pakai 728. Balik lagi di Charlie Bike Channel. Kali ini agak beda, gue mau cerita berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang nyampe ke gue. Paling umum adalah, gue mesti pakai ukuran ban berapa ya? 25, 28, atau lebih besar? Nah, ini semua kita bahas di video ini. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke ukuran, kita lihat dulu sejarahnya ban sepeda itu kayak gimana. Jadi, zaman dulu itu, ban sepeda itu pakai roda kayu. Dan di jalannya itu dilapisin besi. Jadi di bagian landasan yang ke jalannya dilapisin besi. Jadi kalian bisa bayangin kerasnya tuh kayak gimana. Itu bener-bener kayak apa ya, jalan kayak di atas batu aja begitu. Ya udah gitu mereka mulai ke solid tire. Jadi ban karet mati. Nah, baru di tahun 1887 atau 1888, gue baca berbagai sumber, ada nih yang ngomong 1887, 1888, baru diketemuin namanya pneumatic tire. Pneumatic tire itu apa? Itu ban yang pakai diisi angin. Jadi ban luar itu diisi angin. Jadi kalau sekarang lebih mirip mungkin kayak kita ngomong kayak tubular. Yang buat itu dokter. Namanya John Boyd Dunlop. Itu dia bikin dari lembaran karet, dia jahit, dia lem, lalu bagian luarnya dilapisin kanvas, lalu dipompa, dimasukin angin ke dalam bannya. Itu menjadi pertama kalinya ada pneumatic tire, dan dia dipakai ini buat di sepeda anaknya. Jadi anaknya baru dibeliin sepeda lagi ulang tahun, cuman dia lihat anaknya kayaknya suffer banget nih pakai ban solid, pakai ban misalnya karet mati lah. Jadi ban karet mati gitu kayaknya kayaknya sengsara banget gitu. Akhirnya dia bikinin ban buat anaknya. Nah, sekarang kita bicara sizing. Jadi setelah mereka ketemuin ban, pabrik itu mulai berbikin ban. Tapi pada saat dulu itu, ban itu bermacam-macam ukurannya. Dan nggak ada yang sama satu sama lain. Jadi masing-masing pabrik atau masing-masing negara itu punya ukuran masing-masing. Jadi kayak misalnya ada yang 29 kali sekian, 29 kali 2,0. Juga ada yang pakai ukuran 700, juga dan macam-macam. Sampai akhirnya dari ISO itu, International Standard Organization, itu bikin satu ukuran yang bisa nyamain semua ukuran ban. Namanya ITRTO. Singkatannya adalah European Tire and Rim Technical Organization. Ini yang menyamaratakan semua ukuran ban. Itu dihitung dari bagian ujung dari ban. Ini yang dihitung adalah diameter dari pinggiran ban itu duduk. Istilahnya di bednya yang buat bagian bannya. Kalian bisa lihat nih di videonya. Nah, sejak ada ukuran ini, maka dari itu semua ukuran ban baik desimal atau maupun milimeter itu bisa dikonversi. Ya, jadi contohnya kalau kita ngomong ban road 700 kali 22, 725, 728, itu ITRTO-nya adalah 622. Jadi 622 itu adalah diameter di mana si bibir ban ini duduk. Gitu. Nah, padahal sebelum ada ITRTO, sebetulnya 725 itu artinya apa? Jadi, arti 725 di awal itu sebetulnya tinggi ban tersebut adalah 725. Jadi, pelek, wheelset ditambah ban, tingginya itu 700 mm. Lalu lebar itu ada 25. Tapi, sebetulnya nggak jujur, bukan nggak jujur, dishonest. Jadi, nggak bisa dikatakan seperti itu. Contohnya adalah ketika kalian pakai 728 di wheelset yang sama, pastinya akan lebih tinggi dibandingin memakai ban 700 kali 25. Dan juga mengenai lebar ban, semakin lebar internal rimsnya, itu pasti lebar bannya pun akan tambah lebar. Ya, maka dari itu sangat penting adalah ITRTO ini untuk mengkonversi semua ukuran ban. Jadi sebenarnya 725, 726 itu ya ukuran-ukuran itu ya, itu sebenarnya semu. Belum tentu 725 merek A itu ketika dipasang di wheelset yang sama, itu akan sama ukurannya dengan 725 merek B.
Contohnya ada beberapa ban itu yang karetnya tebal, jadi mengembangnya nggak banyak. Nah, itu lebarnya mungkin akan lebih kecil dibandingin ban-ban yang tipis, yang mengembangnya lebih banyak. Contoh katakanlah kayak Pirelli itu tipis, yang race-nya. Itu kita bandingin sama GP5000 yang tebal. Kemungkinan besar yang Pirelli itu akan ngembang lebih besar. Jadi nggak 25, mungkin lebih, gitu loh. Ya, jadi kalian nggak usah pusingin itu, ambil aja itu sebagai patokan, gitu. Kayak 725, 26 sebenarnya nggak akan beda banyak. Ada lagi beberapa kayak challenge itu ada yang ukuran 727 sama 28, itu nggak akan banyak juga. Ya, jadi semu nggak bener-bener mencerminkan situasi sebenarnya. Cuman memang kalau misalnya satu brand dia ngomong 725 dan 728, ya pasti 728 di brand tersebut lebih besar dibanding 725 gitu loh. Tapi kalau kita ngomong 725 merek A dengan merek B, itu belum tentu sama mengembangnya walaupun tingginya. Game changer terjadi di tahun 2016 untuk dunia road bike ya. Dan ada beberapa pihak bilang game changer itu terjadi di 2018. Ada apa sih di 2016? Di 2016 itu Shimano pertama kali mengeluarkan group set Shimano disc brake untuk road bike, itu udah komplit. Jadi di situ mulai diperkenalin adalah R9120 dan R9170, itu Dura Edge yang disc brake walaupun mechanical dan dia itu. Walaupun sebelumnya udah ada pendahulunya itu kayak Shimano RS 505, cuman unofficial lah. Jadi maksudnya masih dibilang kayak masih tahap coba-coba lah. Tapi 2016 mereka mulai launch itu yang benar-benar ada serinya. Itu Dura S. Kalau sebelumnya non-series, ini udah ada seriesnya gitu loh. Nah, 2017 keluar lagi adalah Ultegra R8020 mechanical dan R8070 untuk disc brake-nya. Dia itu. Nah, 2018 itu diiringin dengan keluarnya Shimano 105 mechanical, itu R7020 disc brake. Di saat itu juga UCI melegalkan disc brake itu bisa dipakai di balapan UCI. Nah, itulah game changer besar terjadi. Kenapa? Karena di saat disc brake itu mulai ada, ban itu jadi tidak terbatas. Ukurannya kalian bisa besarkan sesuai keinginan. Waktu kita masih pakai U-brake, itu terbatas banget. Beberapa frame, ada yang masih bisa cuma 723, lalu 25, begitu 28, beberapa frame itu mentok sama U-brake kalipernya. Maka sempat dikeluarkan adalah yang direct mount, itu juga menggapai jangkauannya lebih besar sedikit. Jadi mungkin ada yang bisa beberapa frame, bisa ada yang pakai 28. Namun setelah itu udah stuck, udah nggak bisa dibesarin lagi. Gitu. Dan internal width-nya pun nggak bisa dilebarin terlalu besar. Gitu. Seingat saya cuma ada sampai 17 mili internalnya. Nggak bisa lebih besar lagi karena akan mentok di U-brake. Nah, tapi dengan disc brake, itu memungkinkan sekali sepeda road bike itu pakai ukuran besar. Nah, yang umum sekarang itu rata-rata road bike all around itu bisa sampai bannya 732. Ada yang 730, ada yang 732, tapi rata-rata udah di atas 728. Ya, itulah 2018 itulah game changer itu terjadi. Jadi, gue pakai ukuran berapa nih? 25, 28, atau mungkin lebih. Nah, sejak disc brake ini keluar di 2018, itu mulai banyak penelitian yang meneliti tentang ukuran ban semakin besar. Jadi mereka mulai ukur 225, 228, 30, 32, mereka ukur. Dan ternyata hasilnya itu, korelasinya itu, ukuran ban itu sangat ditentukan oleh internal width. Jadi internal width itu adalah diameter bagian lebar bagian dalam rims dari wheelset. Gitu loh, internal width. Jadi itu sangat besar korelasinya. Kalau tanya ke saya antara bisa pakai ukuran maksimal berapa? Maksimal itu kalian bisa pakai segede-gedenya yang masuk di frame. Kalau frame-nya masuk 742, ya udah itu artinya maksimal 742. Tapi kalau kalian nanya ada pertanyaan optimalnya di berapa? Nah, itu beda. Jadi optimalnya itu di mana rolling resistance terendah itu didapatkan. Jadi kalian bisa pakai ban itu dalam keadaan yang boleh bilang kencang gitu loh. Gimana sih bannya yang kencang pakai ukuran berapa sih? Nah, itu sangat berkorelasi dengan internal width. Nah, ini pertama kita lihat reviewnya dari Zip.
Nah, jadi kita masuk hookless tire. Nah, untungnya kalau di Jeep itu nggak terlalu banyak varian ya. Dia hanya Firecrest itu nih Firecrest dan juga NSW 353 itu hanya ada 25 mm dan 23 mm. Nah, kita lihat di sini untuk 25 mm itu cuma 732, 35 atau 30 ya. Jadi 25 mm-nya di Jeep itu mereka mulai start di 30 dan ke atas 30, 32, 34. Nah, untuk yang 23 mm mereka masih izinin di 28. Ya, 28. Kita lihat ada yang 26 nggak ada ya, semuanya udah start di 728. Jadi untuk 23 mm itu start di 728 dan menurut saya juga optimal 728, dan 25 itu mulai di 730 dan optimal di 30. Nah, ini dari NV, tire compatibility dari NV. Nah, kita bisa lihat ini seri foundation, internalnya 21 dan dia rekomendasinya 25 sampai 27. Bannya juga ini SES yang lama ini. Internal rimsnya sekitar 18 sampai 20,5 dan dia bilang aeronya optimize-nya di 25 mm 7x25. Ya, di sini juga ada mereka bilang compatibility 723 sampai 732 gitu. Lalu ini TSS itu ada hookless ya. Jadi tubeless straight side istilahnya TSS. Jadi ini hookless. Nah, ini kalian bisa lihat juga ya. Tuh. Ada 23 mm, 21 mm. Nah, optimize-nya di 27 sampai 28 ya. Tire size range-nya 21 sampai 23 inner width itu harus lebih besar sama dengan 25 mm. 25 mm internal width itu harus dengan di atas 700x28 ya. Lalu dari sini juga kita bisa lihat di tire pressure. Nah, di sini juga ketahuan tuh. Jadi 21 mm dia itu di 25 sampai 27. 25 itu 27 sampai ada yang 42 ya, cuman ini kan minimum maksimum ya yang saya bilang, jadi belum tentu optimal. Nah, ini buat SES 6,7 yang 23 mm 25 sampai 42 tuh. Nah, ini gravel. Nah, sekarang kita lihat dari tabelnya fulcrum. Nah, ini tabelnya fulcrum, ini kita bisa lihat. Nah, ini kelihatan sekali ya. Jadi untuk 700x23 itu mereka bilang di bawah 19. Jadi untuk internal width 13 sampai dengan 19 dan juga 25 itu sama start di 13 sampai 22 ya. Dibalik lagi ini minimum maksimum tapi bukan optimal. 728 itu mulai dari 15 sampai dengan 22 ya. 28 juga sama dari 15 sampai dengan 22. Ya, tapi ini maksimum minimum ya, bukan optimalnya. Nah, yang terakhir kita ngambil perbandingan dari Wilderness Trail Bike atau WTB. Nah, WTB ini kebanyakan memang ada di MTB, tapi nggak apa-apa, dia juga bikin untuk tire compatibility. Nah, ini mereka bilang untuk 23 itu 15 sampai 17 dan mereka bilang bisa nih sampai 13 juga, tapi kurang optimal gitu. Ini yang bisa lihat sini optimal performance, ini compatible, ini not suggested. Jadi yang tandanya titik itu masih kompatibel. Jadi kompatibel tapi tidak optimal. Ya, maksimum minimum yang saya bilang. Jadi 728 menurut mereka itu di inner width itu di 15 start sampai dengan 19. Dan 700x30 itu start di inner width 19 sampai dengan 24. Ya. Jadi hasilnya dari hasil kita riset atau dari hasil saya juga cobain berbagai macam wheelset dan berbagai macam ban, itu kita itu mengambil kesimpulan. Ya, jadi ini kesimpulannya dari Charlie Bike ya. Mungkin beda sama lain sama sedikit, tapi kurang lebih inilah hasil penelitian dari Charlie Bike. Jadi untuk ban ukuran 723, optimalnya itu di internal width di 17 mm atau kurang. Jadi 15, 16, 17 itu cocok untuk 700x23. Untuk ban 725 atau yang kita sering sebut 26, itu optimal di internal width 17 sampai 18 mm. Nah, untuk 728 itu optimal di internal width 19 sampai dengan 1 mm. 730 itu optimal di internal width 23 sampai dengan 25 mm dan 732 itu optimal di ukuran internal width 23 sampai dengan 26 mm.
Lalu apa yang terjadi kalau misalnya let's say bannya kekecilan? Mestinya dia pakai 28, dia pakai 25. Yang pasti nomor satu itu adalah rimsnya itu no protection. Jadi dinding terluarnya itu bukan ban, tapi adalah rims. Jadi kalau kalian bayangin kalian kena trotoar, itu biasanya kena ban duluan, ini pasti kenanya rims dulu. Dan juga kalau kalian bannya tekanannya lagi kempes, itu potensinya besar sekali untuk rusak rims ya, terutama kalian lagi belok atau mungkin gripnya kurang. Gitu. Ya. Lalu gimana kalau misalnya besar dari seharusnya? Yang pertama ya habisnya itu bannya akan ngotak pasti, karena yang kena contact point-nya hanya sebagian aja, akan lebih cepat ngotak. Dan juga sebetulnya no benefit, mungkin ada sedikit benefit dari comfort, tapi buat rolling resistance sebetulnya nggak terlalu tambah benefitnya, karena sebenarnya makin tambah berat sebetulnya, bannya tambah berat. Lalu ada pertanyaan lanjutan ke gue, kok gue itu pakai wheelset yang internal width-nya 25 mm, misalnya Jeep Firecrest 303 ataupun Fulcrum Sharky yang baru, itu kan bannya harus 730, bukannya lebih berat dibandingin 728. Ya, itu benar, 730 akan lebih berat untuk akselerasi dan climbing. Ya. Tapi teorinya di 25, setelah kalian jalan setelah rolling, itu akan jauh lebih ringan 730 dibandingin pakai 728. Ya. Dan kalian juga mesti ingat, untuk wheelset hookless itu hati-hati kalau bisa pakainya yang sesuai, karena hookless itu mereka nggak ada tahanan buat jagain bannya keluar jalur. Jadi kalian benar-benar harus pakai size-nya itu yang sesuai, dan juga tire pressure itu sesuai. Jangan sampai over pressure atau bannya kekecilan, karena akan sangat berbahaya buat kalian pakai, takut bannya loncat keluar. Kayak gue pernah ngalamin, padahal gue cuma naikin 10 PSI dari mestinya kalau nggak salah itu 60, gue pakai di 70, tapi akibatnya ngasilin ban gue meledak dan gue jatuh. Jadi kesimpulannya, menurut gue, sebelum kalian pilih tire size, kalian pilih dulu wheelsetnya, kalian tuh kebutuhannya apa. Kalau kalian perlu climbing dan nggak perlu comfort karena jalanannya memang bagus ketika climbingnya, ya kalian pilih yang inner width-nya jangan terlalu besar, karena wheelsetnya juga biasanya makin berat, bannya pun makin berat. Jadi pilih aja yang 19, 21, bannya sekitar 728 maksimum, jadi nanjaknya itu lebih ringan. Bukan berarti yang 730 itu nggak bisa buat nanjak, tapi lebih berat gitu. Terus kalau kalian misalnya seneng yang comfort, kalian seneng misalnya seharian deh main keluar dan jalannya juga semi gravel atau jalannya jelek banget atau banyak polisi tidur, ya mungkin kalian bisa pertimbangin pakai yang rimsnya itu internal width-nya lebar dan bannya juga lebar, 728, 730 atau mungkin 732. Dan kalian yang senang main flat, yuk kenalin power kalian seperti apa. Kalau kalian powernya bagus, sah-sah aja kalian pakai yang bannya besar 730 atau 728 dengan wheelsetnya yang rimsnya tebal. Rimsnya tebal dan juga internal width-nya agak lebar ya. Tapi kalian sesuaiin sama kemampuan kalian, karena balik lagi semakin berat bannya, semakin berat wheelsetnya, itu pasti akselerasinya akan berkurang gitu loh. Tapi mungkin rolling resistance-nya akan lebih bagus ya. Jadi kayak saya, kalau misalnya udah tahu bannya berat, mungkin akan enak buat gandol gitu. Gandol bener-bener tenaganya kecil banget, tapi begitu kita disuruh narik di depan, itu biasanya akan lebih berat gitu loh. Ya wheelsetnya ya, maksudnya kalau itu udah pasti ya, kalau depan ya pasti lu lebih berat lah gitu. Jadi kalian tentuin dulu wheelsetnya apa, baru bannya apa. Jangan latah ikutan wheelset ini lagi rame, lu beli padahal nggak sesuai sama jalannya kalian. Yuk, jadi teman-teman gimana? Ada yang sependapat nggak sama gue? Atau misalnya kalian juga mau ngasih ide nih, kasih sudut pandang lain? Yuk, silakan tulis di komen ini. Dan jangan lupa kalau kalian setuju dan juga informasi berguna, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa ya, like sama subscribe. Ya, dan juga bunyiin loncengnya supaya ada notifikasi video terbaru dari Charlie Bike. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.